hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walaupun hari ini sedang menjalani puasa Ramadan. Amin. Oke, benar sekali. Jadi di episode kali ini kita akan membahas topik yang cukup serius tapi sangat penting untuk kita bicarakan bersama-sama, yaitu mengenai bullying di lingkungan sekolah. Oke. Jadi sebelum kita masuk nih ke pembahasan hari ini, kita kenalan dulu nggak sih? Iya. Kenal maka saya. Kenalan dulu. Iya, saya sebagai host di sini bernama Enggar. Saya juga sebagai host di sini bernama Putri. Saya narasumber di sini namanya Maria. Dan aku sebagai narasumber juga di sini, nama aku Ami. Oke, kita semua sudah berkenalan dan saling Bertegur sapa. gitu ya. Nah, topik ini tuh sebenarnya bukan hal yang baru ya teman-teman, tapi sampai sekarang ini kasusnya ternyata tuh masih sering terjadi gitu. Nah, bahkan baru-baru ini tuh ada nih kasus yang viral. Jadi ada seorang pelajar di Bekasi, itu tuh dia tuh nangis dan dia tuh nggak mau pergi ke sekolah gitu karena diduga dia tuh mengalami bullying gitu. Sampai segitunya ya ternyata ya, karena kayak sekolah tuh berpengaruh banget ternyata ya untuk siswa gitu, sampai nggak pengen sekolah karena ada masalah gitu. Betul sekali. Ini menurut kalian nih, kira-kira apakah bullying di sekolah itu masih sering terjadi? Kalau menurutku sih sampai sekarang tuh selalu terjadi ya, meskipun dengan banyaknya cara untuk menangani kasus bullying di sekolah, pasti tetap aja kejadian gitu, mau itu dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan perundungan atau bullying di kuliah itu juga terlihat banget, masih banyak banget gitu kan, ya dari dulu sampai sekarang. Nah, aku setuju banget ya sama Maria. Jadi di era sekarang tuh banyak orang yang menganggap bahwa bullying itu cuma sebatas menyakiti, memukul secara fisik. Bullying itu banyak banget bentuknya. Gitu sih. Ya, jadi tuh apa ya? Bullying sendiri tuh ternyata tuh ini baru yang viral aja nih ya. Kita nggak tahu di luar sana yang nggak viral tuh seberapa banyak gitu yang dialami oleh anak-anak gitu di sekolah atau di luar. Pasti banyak terjadi juga begitu ya di sekolah terutama. Kayaknya tiap sekolah juga pasti Bener-bener banget sih. Kalau kita lihat kasus yang sempat viral itu, korban itu kan sampai nangis dan dia tuh sampai nggak mau nih pergi ke sekolah gitu. Nah, menurut kalian kenapa situasi seperti itu bisa terjadi gitu? Kalau menurutku itu salah satu penyebabnya mungkin tekanan yang dialami oleh korban itu sudah terlalu berat ya. Kayak misalkan aku di sini tadi kebetulan ya ada anak SMP itu nggak pengen ke sekolah. Ditanya alasannya juga ya nggak mau aja gitu. Emang bener-bener pure nggak mau gitu. Ternyata pas kita sudah nanya ke gurunya, ke temannya gitu, istilahnya seperti mempertemukan si sepupu ini atau siswa ini ke sekolah dengan guru BK, kemudian ditanyain gitu, dikonselingin, dan ternyata ada masalah dengan temennya. Masalah dengan temannya itu apa sih? Kayak jadi tuh sepupuku ini pernah berantem, tapi sepupu ini sebenarnya baik membela temen yang gak ditemenin gitu. Istilahnya sepupu ini tuh membela orang yang ditindas sama seseorang di sana. Sebut aja sepupu ini A, terus yang menindas ini B, yang ditindas itu C. Jadi si C ini ditindas sama si B ya. Nah si A ini tuh bener-bener kayak kamu jangan kayak gini gitu kan. Nah kemudian si yang menindas ini mencekek sepupuku sampai ke tembok gitu, terus kemudian sampai dasnya itu copot. Nah tapi yang disalahin siapa? Yang disalahin itu adalah adikku kan, adik sepupuku maksudnya, adik sepupuku. Nah habis itu ya habis itu kan kayak ngerasa kan adik sepupuku ini kok aku ngebela tapi malah jadi ini yang ngebela yang benar malah aku yang disalahin ya sama guruku gitu, aku dapat poin minus gitu. Jadi kan itu menurut aku juga tekanan ya, kayak aku udah mau ngebela, aku yang dicekek, aku yang sampai di situ copot, tapi
juga dapat tekanan dari guruku. Jadi sebenarnya tuh ngebela tuh bener atau enggak, dan itu ngebuat jadi sekolah tuh jadi tempat yang nggak nyaman. Jadi bisa dibilang itu bahwa korban itu bukan hanya merasa sedih begitu ya, tapi juga korban tuh pasti merasa tidak aman dan juga tidak nyaman ketika dia berada di sekolah begitu. Iya, dan dari kasusnya yang diceritakan sama Maria tadi sih, gimana ya, jadinya tuh Serba si- salah. iya, serba salah. Jadi si anak tuh kayak pengen dibela kebenaran, tapi tuh kayak kok dia jadinya tuh ingin Dapat imbasnya juga. Iya. Kayak gitu kan. Jadi ya takut nggak sih kalau Sebenarnya kebenaran sekolah gitu? juga ruang aman malah jadi kayak Jadi gini. tempat yang nggak nyaman dan aman untuk si korban itu. Oke, kalau kita balik lagi nih dari ke awal gitu, nah sebenarnya itu apa sih yang dimaksud dengan bullying itu sendiri sih menurut kalian? Oke, kalau menurut aku ya, secara sebenarnya aja, jadi bullying itu kayak tindakan yang menyakiti, mungkin juga merugikan orang lain tentunya, yang dilakukan secara sengaja. Bullying kan tetap sengaja dong, nggak mungkin enggak dong, pasti dia ada maksud kan. Nah itu dilakukan dengan sengaja dan terus berulang. Jadi polanya gitu terus, seperti itu sih. Dan- dari Maria. Dan bullying kan juga bisa dalam beberapa bentuk, kayak misalkan kalau fisik itu kan mendorong, memukul, menjambak, dan masih banyak hal lain ya. Dulu aku juga pernah dibully sih pas SD SMP gitu, tapi nggak sampai ngebully fisik. Ngebulinya tuh kayak verbal, dan aku ngerasa sendiri di sekolah. Jadi dulu pas SD aku nggak salah apa-apa, tapi ada ketua kelas yang nggak suka sama aku. Kemudian aku tuh difitnah, jangan teman sama Maria, jangan sama teman sama Maria, dia freak gitu kan. Terus akhirnya aku nggak punya teman di kelas 5 SD itu. Sampai aku kalau istirahat selalu sendiri, bawa makan sendiri. Pokoknya setiap kali aku dekat sama teman, setiap kali aku istirahat makan siang bareng gitu, pasti selalu dideketin sama ketua kelas itu, dan aku selalu nggak jadi temenan gitu loh. Istilahnya aku tuh udah berusaha, tapi nggak apa ya, tetap aja diambil lagi gitu teman aku, dan itu bener-bener nyaman banget. Aku sempat hampir mau mogok sekolah, cuma untung aja mama aku bilang kalau ada masalah dihadapin aja gitu kan. Yang rugi nanti kamu malah nggak sekolah, malah nilai kamu jelek. Jadi ya udah, aku ya udahlah menghadapi itu, dan ternyata itu nggak seberapa dibandingkan masalah-masalah yang dihadapin ketika udah umur 20 ini gitu. Oke, jadi itu sebenarnya bullying itu tuh terjadi dalam banyak bentuknya ya. Kayak ada bullying verbal, bullying sosial, dan juga bahkan kadang tanpa disadari oleh pelaku sendiri seperti itu ya. Kalau dari Ami, kamu pernah nggak sih ngalamin kayak bullying gitu, entah di SDK atau pas SMP, SMA? Kalau aku ini sebenarnya nggak terlalu yang bullying banget, tapi menurut aku ini udah termasuk bullying ya. Kalau aku lebih ke bullying verbal sih, jadi kayak dikatain, kayak yang viral sekarang itu kayak kita punya nama di luar gitu kan, dan itu tuh bikin aku gak nyaman banget. Misalnya nama kamu Ami, tapi di luar kamu dipanggil ini, yang itu tuh notabene gitu ya? ya, notabene negatif, ya? iya enggak positif. Oke. Nah itu tuh bikin kita nggak nyaman. Itu aku pernah waktu SMP kelas 7 gitu. Karena aku kan dulu kan SMP kelas 7 kan kita lagi masa aktif-aktifnya nih, masih aku juga ikut ekstra olahraga gitu kan, pas di break itu kan, oh masa aku hitam banget dong, ya kan, karena kena matahari. Nah itu tuh teman-temanku ada berapa orang ya, itu tuh circle kayak circle gitu loh. oke. Jadinya circle yang nyerang aku, dan aku benar-benar menjauh sampai segitunya. Itu jujur bikin sakit hati sih, dan menurut aku tuh juga sudah termasuk bullying verbal, karena itu di depan umum juga. Iya sih. Berarti kalian berdua ini berarti pernah yang ngalamin bullying itu sendiri ternyata ya. Nah, kira-kira dari bullying tadi tuh apa sih dampaknya bagi kalian sendiri? Ya dampaknya pasti sangat besar ya, atau kenyamanannya gitu. Jadi merasa terganggu lah dengan psikologisnya itu. Selain itu juga kayak korban ini bisa mengalami kecemasan mungkin ya, kecemasan. Sebenarnya yang kita nggak ada masalah apa-apa, mau berangkat sekolah, udah tahu nih kalau nanti di sekolah tuh pasti teman-teman kita ngelakuin itu misalnya, pasti kita udah cemas dulu dong dari rumah, dan itu tuh kayak
bikin kita stres juga di lingkungan sekolah yang harusnya nyaman. Berarti dampaknya ini itu bukan hanya saat kejadian itu ya, saat kejadian bullying itu berlangsung, tetapi juga bisa jangka panjang si korban bullying tersebut gitu, bisa sampai bahkan kayak dia mogok sekolah dan takut lagi ke sekolah seperti itu ya. Betul, apalagi jika tidak ditangani dengan baik ya. Jadi pengalaman bullying itu bisa meninggalkan trauma yang cukup lama. Jadi yang awalnya dari takut aja sampai jadi setrauma itu. Oke, itulah mungkin ya kenapa penting untuk lingkungan sekolah gitu bisa memberikan perhatian yang serius gitu. Dan kalau misalkan sekolah itu tuh menjadi tempat yang nyaman, otomatis kan siswa juga bisa dewasa untuk berkembang, untuk percaya diri, untuk meningkatkan value-nya gitu kan. Jadi menurut aku dari guru ataupun semua anggota atau keluarga di sekolah ini tuh bisa memberikan pengaruh positif atau menjadi ruang yang nyaman dan aman untuk siswa. Misalkan kalau untuk guru-guru mata pelajaran bisa membimbing gitu kan, untuk mencari kesempatan gitu, memberikan kesempatan untuk siswa-siswa di sana gitu, kira-kira ini plusnya di mana sih siswa ini gitu kan, dan memberikan kajian gitu. Karena sejatinya kan kita kalau misalkan siswa-siswa apalagi yang sedang mencari jati diri gitu ya, SD ke SMP itu kan lagi mencari jati diri dan mencari apa ya, kayak peluang gitu, atau mungkin keunggulan itu apa sih gitu. Dan kalau misalkan dikasih ujian gitu dari guru, kayak berkata dia udah kelas ya, tetapi kita udah berani maju ke depan, itu tuh udah memberikan apa ya, aku punya peran nih di sekolah gitu. Nah begitu juga dengan mungkin konselor di sekolah bisa memberikan ruang yang nyaman dan aman. Jadi siswa tuh merasa didengarkan, atau mungkin merasa solusinya itu bisa terselesaikan gitu. Yang dimana konselor itu bisa membimbing si siswa-siswa di sekolah untuk gimana menyelesaikan masalah kamu gitu. Sebenarnya di sini saya ingin bertanya nih kepada kalian ya, apakah konselor itu juga berperan dalam mencari solusi terhadap setiap konflik yang terjadi di sekolah begitu? Kalau menurut saya sendiri ya, konselor itu bisa menjadi tempat yang aman bagi siswa untuk bercerita tentang masalah yang mereka alami, tapi bukan untuk dibubar atau disebarluaskan. Ya, kalau menurut aku, jadi konselor itu perannya bisa membantu kondisi korban, memahami kondisi korban, dan memberikan dukungan emosional agar korban itu nggak merasa sendirian. Jadi peran konselor di sini ketika ada korban seperti itu, otomatis si korban itu membutuhkan dukungan emosional yang lebih besar daripada biasanya kan. Seperti itu. Mungkin agar apa ya, si korban ini bisa memulihkan karena dia udah merasa nyaman, aman lagi, seperti itu sih. Ya. Jadi kan kalian kan di sini sebagai calon konselor nih ya, karena mahasiswa bimbingan dan konseling. Sebenarnya ada nggak sih kayak apa ya, peran dari konselor sendiri untuk menangani kasus-kasus kayak bullying gitu, terus ya mungkin yang bikin siswa-siswa yang nggak nyaman gitu di sekolah gitu, dan itu apakah cukup membantu gitu loh? Menurut saya ya, konselor itu bisa bekerja sama dengan pihak sekolah, guru, dan orang tua, istilahnya menjembatani gitu loh, agar untuk menemukan cara terbaik dalam menangani masalah yang dialami siswa tersebut. Berarti jadi apa ya, istilahnya kayak perantara gitu ya, Ya, ke siswa supaya ya betul kan, sekolah kan menjadi rumah kedua ya Enggar. Jadi ketika di rumah nanti orang tua juga tahu apa yang sebenarnya dirasakan oleh anak-anaknya gitu kan, jadi bisa memberikan treatment yang baik untuk anak-anak. Dalam layanan bimbingan dan konseling ini kan juga dikenal dengan istilah advokasi ya begitu. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan advokasi dalam konteks ini tuh apa ya kira-kira?
Oke, jadi advokasi yang dimaksud dalam konseling sendiri itu advokasi berarti itu melindungi dan memperjuangkan hak siswa di sekolah. Jadi banyak nih siswa-siswa di mungkin sekitar kita aja ya, itu tuh banyak yang dapat perlakuan yang tidak adil seperti itu. Nah, tugasnya konselor itu kalau dalam lingkup advokasi itu yaitu memperjuangkan hak mereka. Jadi hak mereka kita yang memperjuangkan seperti itu sih. Iya, misalnya dalam kasus bullying yang tadi kita bicarain itu, si konselor bisa memastikan bahwa korban ini bisa mendapatkan perlindungan serta tidak mengalami perlakuan yang sama lagi di kemudian hari. Oke. Jadi di sini itu konselor itu bukan hanya untuk mendengarkan ya, tapi juga untuk berperan aktif dalam membantu dan menyelesaikan masalah yang sedang dialami atau dihadapi oleh siswa-siswa tersebut. Gitu. Oke, jadi ternyata diskusi kita hari itu kayak banyak banget ya masalah tentang bullying yang terjadi gitu. Dan ternyata tuh bullying itu juga masalah yang serius gitu, yang dapat memberikan dampak besar bagi si korban. Karena itu memang penting banget buat kita untuk punya empati. Kita harus memiliki empati ya sebagai manusia dan tidak menganggap bahwa bullying itu sebagai hal sepele. Karena banyak dari kita yang menganggap bullying itu sepele kayak cuma dikatain itu doang, padahal itu dampaknya sangat besar banget. Dan jangka panjang gitu ya. Nah, kalau kita misalkan melihat atau mengalami bullying, jangan ragu untuk melaporkannya kepada guru, konselor, atau orang dewasa yang kita percaya. Betul. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, saling menghargai satu sama lain, gitu ya teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami hari ini. Sekian. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.